Jadi pesantren itu keunggulannya karena dia boarding. Jadi lebih mudah kalau kita ngomong karakter gitu ya. Dia lebih mudah untuk mengembangkan karakternya. Pak Akbar Zainuddin. Halo, Nice. Mas Arel. Manjada Wajada. Yes. Apa itu Pak? Produk Bapak kah atau cuman hanya buat... Ini jadi produk saya sekarang. Jadi Manjada Wajada itu adalah pepatah Arab. Pepatah Arab. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia sukses. Amin. Dan Pak Akbar ini konon katanya dia besar di Gontor selama 6 tahun. 6 tahun, dari tahun 86 sampai 91. Mondok kah di situ Pak? Mondok. Belajar Iya. ilmu. Belajar ilmu, belajar silat. Bukan pesantren kilat kan? Ada tuh orang-orang dia cuma pesantren kilat, tiba-tiba pas pulang tuh pengen disebut ustadz gitu kan. Ya nggak apa-apa kan dia pengen ya. Nggak masalah. Jadi Bapak Gontor itu tahun berapa Pak? 86 masuk, itu SD. Lulus SD, SMP. Jadi di sana itu SMP SMA tingkatannya. Yang pesantren itu. Terus untuk kurikulumnya itu ada belajarnya atau dia benar-benar tok belajar agama? Ada kurikulum. Kalau di Gontor, sorry. Jadi di Gontor itu ada kurikulum agama. Kalau kita ngomongnya agama 100%, umum 100%. Jadi ada agamanya, ada umumnya. Oh, ada umumnya. Sekolah itu mulai dari jam 7 pagi sampai sore. Jam 15 sampai asar. Di Jeddah untuk zuhur. Setelah itu di kegiatan banyak banget tuh. Olahraga, kesenian, keterampilan. Nah itu terus public speaking, menulis. Oh, itu ada semuanya. Ada semua. Ada semua di sana itu. Tak pikir mindsetnya pesantren tuh ya dia belajar ngaji, tapi nggak ada ilmu umum. Ada. Oh, ada. Ada model pesantren yang hanya belajar ngaji juga ada. Kobong itu ya, sebetulnya kobong. Kalau kobong itu, Beda. itu kan kadang-kadang pulang balik malahan tuh. Pesantren itu ya dia masuk ke situ belajar, habis itu pulang harus balik lagi malamnya. Terus paginya ke situ lagi. Kalau di tempat Bapak waktu itu dia benar-benar boarding. Jadi benar-benar memadukan kehidupan di sekolah. jadi kayak ada asramanya ya Pak? Di asrama, ya. Oh, di betul. asrama. Di asrama 24 jam kita di sana itu. 24 jam di asrama tuh Pak? Di asrama. Waktu itu? Iya. Sekarang juga sama? Sama. Sekarang Jadi nggak sama. ada perbedaan ya? Iya, nggak ada Tapi kalau untuk perbedaan. kurikulumnya sama kah? Kurikulum sendiri, sama. Sama. Dari Bikin dulu sampai sendiri. sekarang? Iya. Bikin sendiri? Kurikulum bikin sendiri memang. Nah sekarang sudah diakui. Dulu itu tidak diakui itu. Gontor itu. Makanya sulit itu kita ke perguruan tinggi. Nah iya, itu yang saya Karena- tanyain. Ijazah pesantren itu, kalau kita mau masuk perguruan tinggi, sekarang apakah bisa? Dulu itu tidak bisa. Dulu tidak bisa. Makanya saya pakai ujian bersamaan. Paket C. Pakai C. Oh, Bapak pernah ngalamin itu? Oh iya, ikut. Karena waktu itu Paket A ijazah dulu. pesantren ya? Paket B ikut SMP, paket C. Wih, Bapak double dong sekolahnya ya? Iya Di dong. luar setelah saya lulus. Iya. Sekolahnya itu baru kemudian ikut paket B dan paket Tapi C. untuk sekarang Kalau sekarang sudah diakui. Undang-Undang Pesantren tahun 2019 itu Oh, sudah ada sudah undang-undangnya. ada undang-undangnya, disamakan setingkat dengan SMA. Disamakan. Iya, disamakan. Berarti untuk mereka yang pesantren sambil sekolah di pesantren itu, Ya, ijazahnya bisa. sudah langsung bisa untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Nah, perguruan tingginya yang swasta apa yang negeri? Dua-duanya. Oh, udah bisa. Iya, sekarang soalnya sudah diakui. Soalnya Disamakan. kalau yang paket C hanya swasta, negeri nggak bisa. Oh gitu ya? Iya. Bisa. Oh, mungkin saya Saya salah ke baca kali ya. UIN dulu kan negeri tuh. Enggak, kalau dia yang ngambil paket C tok gitu. Oh, paket C aja. Tanpa dia punya ijazah pesantren gitu. Oke. Yang dia putus sekolah nih, Ya. terus dia ngelanjut paket C. Misalkan dia SMP sampai SMA tuh nggak sekolah, dia ngelanjut tapi lewat paket C. Oke. Itu katanya sih hanya bisa di perguruan swasta. Untuk negeri kayaknya sih nggak bisa. Kayaknya ya, tapi nggak tahu deh. Iya. Sebenarnya Bisa. bukan masalah bisa nggak bisanya, persaingan yang ketat itu. Sekarang itu isunya itu bukan bisa atau nggak bisa. Persaingan ke negeri itu ketat banget itu masalahnya itu. Oh, berarti udah bisa ya. Ada Udah bisa, undang-undang, pesantren ya udah Iya, ada. Dan diakui ijazahnya bisa masuk
univ negeri sama swasta. Betul sekali. Sekarang itu. Berarti 6 tahun Bapak itu di pesantren. Di asrama. Iya. Di asrama itu antara wanita dengan pria dicampurin kah, Pak? Waktu di asrama? Ya nggak dicampur lah. Dulu nggak dicampur, Pak? Di yang kita itu, kalau di Gontor itu, yang asrama putra itu di Ponorogo. Asrama putri di Ngawi, 100 km. Lah jauh, Pak. Kalau lagi pengen bercinta kok bercinta sih, pengen romantika pacaran, ya, romantika. Kok bercinta ya, pesantren kok bercinta. Kalau pengen dia kayak namanya remaja ya Pak, Bapak dulu remaja kan? Oh iyalah, sekarang nggak masih. Di saat remaja Bapak mondok di pesantren, terus jauh pula ya di Ngawi sama di mana? 100 kilo. Iya 100 kilo gitu kan? Nggak mungkin. Ya, iya. Jadi kita habiskan waktu memang untuk kegiatan di sana itu. Itu pacarannya kapan, Pak? Pacarannya ya nggak ada. Nggak ada. Saat di pondok nggak ada pacaran itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena ya itu 100. Pertama itu memang jaraknya jauh. Kedua memang nggak sempat kita. Dibuat nggak sempat. Dibuat nggak sempat supaya fokus untuk fokus untuk belajar. Untuk belajar ya. Iya. Nggak ada waktu untuk yang hal-hal yang seperti itu. Nggak ada ya. Iya. Dan tidak mau menciptakan waktu itu sendiri. Tapi benar nggak sih Pak? Ini hanya meluruskan nih. Ya. Benar nggak sih bahwa di pesantren pun ada yang namanya suka dengan sesama gitu. Oh, oke. Maksudnya entah dia pas malam digrepe-grepe gitu kan. Jadi kalau kasus itu ada. Karena di luar aja sana sih. kan banyak tuh. Bahkan di tubuh pemerintah pun katanya ada gitu kan. Jadi saya harus bilang kalau tidak ada itu ya nggak ada. Tapi memang. Berarti di tubuh pesantren pun ada yang Ada. namanya suka sesama jenis. Kalau suka sama jenis mungkin kasusnya bukan suka sama jenis. Jadi beda. hasrat dia itu kan. Hasrat yang terpendam. Terpendam gitu. Digrepe-grepe Iya. kalau tidur. Rasanya gimana Pak? Khilaf gitu ya. Rasanya gimana Pak? Ya, saya nggak pernah. Bohong aja. Oh, itu. Tapi memang benar ya katanya sewaktu tidur itu terjadi grepe-grepe yang 1-2 kasus ada. 1-2 kasus ada. Tapi kalau di Gontor itu ketat. Sekali ketahuan itu langsung diusir. Tapi pernah ada yang ketahuan? Ada. Di zamannya Bapak atau yang sekarang? Ada di zaman saya ada. Di zamannya Bapak. Jadi ketahuan malam-malam gitu terus ya diusir. Ketahuannya yang ngegrepenya ngadu atau gimana? Ya Kan- digrepenya kan gitu. ini keamanan itu keliling terus. Oh. Jadi keliling terus gitu. Mungkin pas digrepe dia berisik sih ya. Jadi kedengeran. Atau kalau nggak ini yang ngadu, ada pengaduan itu. Oh iya. Kalau ada pengaduan itu langsung diproses hari itu juga langsung dipulangkan Dipulangkan ke orang tuanya. orang tuanya. Jadi dipulangkan ke orang tuanya itu langsung. Berarti ada diskusi dong dengan orang tua ya? Nggak ada, Nggak ada. no discussion, itu sudah pelanggaran paling berat itu di pondok itu adalah kita ngomongnya itu pelanggaran asusila. Ah iya. Itu sudah, itu nggak ada diskusi itu. Ini kita antarkan, waduh itu sedih sekali itu orang tuanya itu biasanya itu. Iyalah. Saya sudah kasih masuk ke pesantren, tiba-tiba pulang diusir gitu ya. Bahasa kita itu dipulangkan ke orang tua. Dipulangkan ke orang Dipulangkan, tua. jadi dikembalikan, kalau suratnya resminya itu dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Tapi untuk gelagat dia asusila itu kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Kan semuanya bersorban, peci. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Ya adalah 1-2 kasus begitu itu. Tapi itu keras kita itu. Kalau ketahuan itu pasti udah langsung itu diusir itu. Iya iyalah, itu bagian dari virus itu. Tapi bukan Bapak ya? Saya nggak sempet, nggak ada waktu. Enggak tahu. Oke, Belajar aja nggak cukup waktu ya di sana itu. Kegiatan itu nggak cukup waktu kita itu. Terus ada juga nih fenomenal katanya
Kalau yang mondok itu ada beberapa rekan saya itu dia sampai kulitnya tuh mengelupas, Pak. Artinya bukan ganti kulit ya. Bahasanya apa ya? Umumnya korengan lah. Ya. Dari ujung sampai ujung, saya tanya, "Lu kok pulang pesantren buduk?" Saya bilang gitu. Dia bilang gini, "Ini bukan buduk. Ini ilmu yang mau masuk," katanya. Wih, saya bilang ngeri amat gitu kan. Iya, itu benar terjadi nggak sih? Jadi itu sih terjadi tapi bukan karena ilmu yang mau masuk. Apa dong? Ya karena anak-anak pesantren orangnya banyak. Kamar mandinya terbatas kan. Ya, terus anak-anak itu kadang-kadang itu kan anduk sebulan nggak dicuci-cuci gitu-gitu kan. Tapi kalau di Gontor sendiri ada laundrynya atau ada laundrynya. Oh, ada. Ada laundrynya, terus nyuci sendiri. Tapi itu kenapa kadang-kadang orang itu nggak sempat nyuci, itu karena nggak sempat, memang kegiatannya terlalu banyak di sana itu. Jadi kadang-kadang nggak sempat nyuci gitu ya. Nah itu akhirnya kemudian itu penyakit namanya kulit. Jarban. Oh, jarban. Jarban itu penyakit kulit. Oh. Jarban itu penyakit kulit. Jadi rekan saya kategori dia yang jarban itu ya. Iya. Tapi sekarang dia mulus, Pak. Ya. Biasanya tahun pertama itu. Nah, adaptasi dengan air yang ada di sana gitu ya. Masuk akal. Iya, tahun pertama. Jadi kita sih kalau kita nganggapnya itu hal wajar aja, manusiawi, bukan metafisik maksudnya. Bukan karena ilmunya mau masuk. Ya, saya juga bingung, Pak. Ilmu masuk dia korengan dulu. Biasanya kan serem. Ya kita kan ya itu medis saja kalau kita hadapi itu, bahwa itu memang karena banyak orang, terus dia harus adaptasi. Terus kadang-kadang dia sendiri juga nggak menjaga kebersihan gitu-gitu itu. Jadi korengan. Dan anak baru memang banyak yang korengan. Karena dia menular. Di Gontor juga ada? Iya. Oh. Banyak anak baru. Adaptasi. Iya, adaptasi terus menular itu memang kan. Oh. Jadi bukan ilmu yang mau masuk. Bukan. Ilmu apaan itu kok lewat koreng? Tapi kalau kita bicara kurikulum pesantren dengan sekolahan umum, itu berapa persen, Pak, perbedaannya? Karena kan bukan kasus ya, rata-rata orang tua itu, apalagi zaman sekarang ya banyak banget yang dia tuh nanti aja deh ke pesantren. Kita sekolah umum dulu misalkan. Kalau anaknya nggak minta ya nggak dipesantrenin. Sekalipun orang tuanya yang kirim dia ke pesantren, anaknya nggak mau. Itu kan menjadi fenomena lah ya. Ya. Pesantren itu kurikulumnya memang dibuat dia itu integral dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP sampai SMA. Jadi 6 tahun itu memang kurikulum. Kelas 1 misalnya ya, fikih ya. Fikih yang paling dasar dulu. Fikih sholatnya yang paling dasar dulu. Pokoknya dia bisa sholat secara benar. Nanti kelas 2 mulai mendalami itu. Bab sholat sendiri secara lebih dalam. Wow. Jadi bab rukun Islam secara lebih dalam. Nanti kelas 3 sampai kelas 5, kelas S aliyah itu dia mulai belajar aliyah. SMA aliyah itu dia mulai belajar mazhab. Iya, beberapa perbedaan pandangan tentang fikih itu apa saja sih di dunia. Banyak sih. Sehingga dia paham nanti. Oh, nanti wudunya Muhammadiyah itu dalilnya apa? Ini pakai mazhab apa dia? Wudunya NU pakai mazhab apa? Wudunya Persis pakai mazhab apa? Jadi dia mulai paham itu berjenjang seperti itu. Dan Bapak waktu itu 6 tahun ya? 6 tahun ya. Sempat bosan gak sih? 6 tahun loh Pak ya? Nggak ada waktu untuk bosan di sana. Nggak ada ya? Ya karena bayangkan ya, kita bangun jam 4, habis itu langsung kegiatan. Ya, olahraga atau nyuci kadang-kadang apa gitu, pagi-pagi bebas tuh. Habis itu masuk kelas sampai jam 3. Habis itu olahraga lagi, keterampilan. Dan itu rutinitas yang diulang-ulang tiap hari? Nah, iya, maksud saya Bapak pernah nggak sih ngalamin bosan gitu? Ada beberapa kawan saya. Ada kan? Ya, itu biasanya di kelas 3 dia.
Kelas 3 Kelas 3 di sana itu kelas 3 sanawiyah berarti. sanawiyah ya. Teman-temannya itu kan SMP itu, mau masuk SMA. Iya. Biasa itu kalau dia keluar dia tanya temennya, ngapain sih kamu di pesantren gitu Nah, kan. iya, Ada virus-virus dari luar tuh paling berat itu kelas 3 naik kelas 4. Jadi SMP naik ke SMA itu. Karena dari luar, ngapain di pesantren deh Oh, dikurung berarti kalau di pesantren juga boleh main keluar gitu. pas liburan. Oh, pas libur. Iya, Libur iya. kan kita itu Ramadan itu libur 50 hari. Hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Itu cukup lama itu mereka berinteraksi kan dengan Iya, teman-teman yang ha. satu SMP itu. Iya. Heeh. Ditambah dia ngelihat, iya ada ABG bagus nih. Iya. Bening nih gitu kan. Heeh. Nah itu banyak yang kelas 3 sampai naik ke kelas 4. Jadi naik ke kelas 1 aliyah itu yang banyak yang mengundurkan diri itu Banyak itu, Pak. gara-gara ada. Jadi mungkin kira-kira kalau kelas 1 sampai kelas 6 10% lah yang keluar itu. Kalau rata-rata saya lihat, saya hitung itu dari kelas 1 misalnya 1000 berarti 100 orang lah sampai kelas akhir itu. Iya. Rontok di tengah-tengah itu. Itu zaman dulu, Pak ya. Ya, Zaman sekarang sama kira-kira. sama ya. Ya, angkanya di sekitar. Tapi kalau untuk zaman sekarang gimana sih caranya supaya entah ponakan saya atau anak-anak Anak Mas Aral umur berapa, Bang? ini kan ponakan. Anak saya umur 3 tahun, Pak. 3 tahun. Iya. Maksudnya ponakan-ponakan saya mungkin tetangga-tetangga saya orang tuanya pengen supaya anaknya itu belajarnya itu di pesantren, ngambil Iya. ilmunya di pesantren. Cuman kan rada susah nih untuk membujuk si anak gitu. Mas Apa Aral sih? nggak mau emang anaknya ke pesantren? Mau dong, Pak. Oh ya. Oke, gimana? Mau. Mau karena kan ketika nanti ya saya meninggal atau istri saya yang meninggal kan ada anak yang mendoakan Ya. gitu. Jadi di Cara pesantren. membujuk bukan membujuk ya, apa lebih ke edukasi kali ya. Ya, betul. Jadi sejak kecil kita ajak anak diedukasi ke pesantren. Anak saya yang pertama di pesantren. Sudah lulus sekarang ya. Ini yang kecil masih kelas 5. Nah, saya juga pengen dia di pesantren. Yang saya lakukan itu adalah mengajak dia. Dan Ngajak. ketika si anak di pesantren bukan berarti dia gaptek dong. Ya kan? Tidak bakal ketinggalan teknologi dong. Teknologi itu anak zaman sekarang itu mudah kok. Ah, iya. Nggak diajarin dia tahu cepat itu. Ya maksudnya itu. Nggak usah Takutnya- khawatir bahwa dia ketinggalan itu. Lah dia liburan 50 hari. Udah jauh lebih pinter dari kita ntar itu. Nggak, artinya kurikulum pesantren dengan sekolah umum sekarang itu nggak jauh berbeda dong. Oh iya. Jadi tidak hanya yang Pak bilang tadi, tidak hanya mengaji sholat segala macam, itu Iya, ada betul. ada mata kuliah, Mata pelajaran. yang mirip sekolah umum. Iya, ada mata pelajaran umum, ada mata pelajaran agama. Apakah itu semua pesantren sama? Kalau Gontor kan mungkin levelnya sudah beda. Kalau pesantren yang daerah-daerah gitu, Pak? Ada berbanyak variasi pesantren ini sekarang itu. Iya. Pertama, pesantren yang tradisional. Itu hanya belajar kitab-kitab agama. Nah itu kalau Mas Harel bilang tadi yang di daerah-daerah, Kobong. nah Oh, ya itu hanya belajar kitab-kitab agama. Maka di pesantren dia hanya belajar hadis, belajar fikih, belajar tauhid gitu ya. Iya. Nah itu belajar itu saja. Berarti pesantren yang tradisional. Ya. Kalau yang Gontor masuknya modern. Nah kalau saya bedakan itu pesantren tradisional yang belajar istilah kita kitab kuning ya, salafiyah. Kitab kuning, Kitab-kitab salafiyah. kuning ya. Jadi dia belajar fikih, belajar nahwu sorof, belajar apa Belajar itu belajar kitab agama gundul, saja itu. ya kan? Ya, ya gundul kita. Kitab gundul. Ya kan bahasa gitu, kitab gundul. Nah kalau yang modern itu pertama kayak Gontor, punya kurikulum sendiri, ya, punya kurikulum sendiri yang itu sudah disamakan sekarang. Ada lagi pesantren yang kalau di Jakarta kayak Darun Najah tuh. Darul Nazah, Darun Najah di Ulu Jami sini. Ulu Jami. Dia walaupun alumni Gontor tapi dia menerapkan sistem yang agak sedikit berbeda. Jadi kurikulumnya dia ada yang SMP, ada yang sanawiyah. Sorry, kalau di pesantren tuh ada bahasa asing nggak sih? Ada 2 bahasa yang kita pelajari. Arab. Arab sama Inggris. Itu pasti ada ini modern ya. Kecuali yang tradisional ya. Yang tradisional ya enggak. Dia hanya belajar kitab. Hanya belajar kitab. Kalau modern itu memang wajib itu. Jadi seminggu kita ngomong bahasa Inggris. Tidak boleh ngomong bahasa lain tuh. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Itu yang di Gontor ya? Yang di Gontor. Yang di pesantren modern rata-rata begitu itu.
Yang sistemnya. pesantren modern pasti menerapkan hal yang sama, Kurang lebih. kurang lebih. Bahasa itu akan menjadi keunggulan mereka itu. Eh, Karena itu ditekankan sekali. Maka seminggu harus bahasa Inggris. Terus minggu depan itu harus bahasa Arab. Jadi ketika seminggu bahasa Inggris, seminggu bahasa Arab, kalau enggak disangsi itu. kalau nggak disanksi. Kalau nggak ngomong bahasa Arab atau bahasa Inggris disangsi itu. Ada sanksinya itu. Jadi memang dipaksa. Tapi kalau dulu anak bapak masuk pesantren itu paksaan atau memang hanya keinginan? Dua-duanya. Oh, Anak-anak kita bangun keinginan. caranya Pak, mungkin bisa di-share. Membangun keinginan anak yang pertama itu kita Membangun keinginan anak untuk pesantren. untuk masuk ke pesantren. Pertama itu kita kasih tahu pesantren itu apa. Dengan cara apa? Ya keliling-keliling ke pesantren itu. Sejak usia berapa tuh Pak? Ya, sejak kecil sebelum masuk SMP. Sebelum masuk Sebelum SMP kan masuk pesantren tuh. Iya. Dia kelas 5 kelas 6 lah. Kelas 5, Tapi kelas kalau 6. dia diajak pesantren udah masa SMP SMA udah telat ya. Nah, Sudah mengenal dunia luar Pak. Banyak yang dia pesantren dia kabur Pak. sebenarnya bagus juga kalau dari SMP karena dia lebih dewasa. Tapi lebih bagus lagi yang Bapak terapkan dong. Sebelum di SMP. Ada dua, jadi ada kelemahan dan kelebihannya. Mm-mm. Kalau misalnya dia nggak bisa yang dari SD, yang dari SMP juga bagus. Prosesnya sama. Prosesnya sama. Edukasi keliling. Iya. Tapi kalau dari SMP itu, kalau di pesantrennya, kalau di Gontor itu 4 tahun. Jadi kalau yang dari SD 6 tahun. Nah itu kalau dari SMP dia lebih dewasa. Jadi nyerap nilai-nilai pendidikan itu lebih cepat. Bukannya telat Pak kalau SMP? Enggak. Sudah mengenal ABG loh. Iya. Sudah mengenal dunia luas, sudah mengenal rokok. Betul. Itu Kalau bukannya makin sulit ya? tergantung orangnya. Iya sih. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya atau orang tuanya nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau bisa sebelum SD sebelum SMP, artinya di sana masuk SMP, wah itu bagus. Tapi kalau nggak bisa ya nanti SMP-nya, setelah SMP begitu. Hmm. Itu. Jadi pesantren itu keunggulannya karena dia boarding. Jadi lebih mudah kalau kita ngomong karakter gitu ya, dia lebih mudah untuk mengembangkan karakternya. Kalau kita ngomong misalnya, yuk kita bekerja keras, itu tidak hanya omongan, tapi Semua. itu diimplementasikan langsung bagaimana mereka membuat kegiatan, cara bekerja keras bagaimana. Nah itu nilai itu meresap, keunggulannya itu boarding. Iya sih. Kita ngomong jujur, nah itu langsung dipraktekkan bagaimana caranya jujur di pesantren itu. Kalau nggak jujur diusir. Iya. Contoh ketat. yang termasuk gak jujur diusir tuh dalam hal apa nih Pak? Mencuri. Oh iya iya. Kan ada kantin tuh. Kantin ada aja orang yang klepto itu. Ya ada snack gitu ya, diambil gitu kan. Ada CCTV kan. Oh di Gontor udah ada sih. Ada terus ketahuan gitu kan. Oh dia ngambil nih nggak bayar. Ya udah, Langsung. diusir udah. Tanpa dihubungi orang tuanya enggak? Nggak dihubungi orang tuanya, langsung dianterin ke orang tuanya di rumah. Sedih banget orang tuanya ya. Iya. Banyak yang marah-marah juga, nggak mungkin anakku mencuri itu. Waduh. Berarti secara kurikulum pesantren modern itu dengan sekolahan umum hampir sama. Kurang lebih sama. Bahkan bahasa pun harus diwajibkan seminggu bahasa asing. Ya, seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Kecuali pesantren yang tradisional ya. Yang tradisional itu lebih banyak untuk yang keilmuan keagamaan. Keilmuan keagamaan. Tapi Pak Akbar setuju nggak? Ada santri keluar dari pesantren dia sudah punya sertifikat ya? Ijazah. Ijazah. Ah. Itu katanya sih bisa dipanggil ustadz. Ustadz itu Nah, ini harus artinya diluruskan. guru. Iya. Jadi banyak nih di mana lah adalah fenomenal. Dia bisa ngaji, pinter kitab, ahli ini, ahli itu, tapi dia nggak pesantren. Itu katanya nggak boleh disebut ustadz. Nggak juga kalau saya sih. Ustadz itu adalah artinya guru. Guru kan? Yang mengajar. Mau dia dari pesantren kek, mau nggak dari pesantren kek, selama dia paham ilmu-ilmu agama, dia belajar dari mana saja,
nggak apa-apa dipanggil ustadz. Nggak apa-apa ya, nggak Nah, masalah ya. Nggak masalah. Soalnya saya pernah mendengar itu. Ah. Orang yang dipanggil ustadz itu berarti dia harus punya basic atau ilmu sekolah di pesantren. Nggak harus. Nggak harus ya. Ustadz itu kan, itu dia menyebarkan ilmu agama. Menyebarkan ilmu agama, dia belajarnya bisa dari pesantren, bisa dari mana aja. Bukan belajar dari Google kan. Kan kebanyakan sekarang begitu. Dia belajar di Google, tahu basicnya udah bilang Habib ini gitu kan. Itu kan kulitnya gitu. Jadi ya saya hanya meluruskan aja, berarti orang yang dipanggil ustadz itu berarti dia harus jebolan pesantren. Iya, betul. Ya kan, yang penting dia tahu agama. Dia belajar agama, menguasai ilmu-ilmu agama. Tapi perlu guru nggak sih? Dan mau menyebarkan ilmu agama. Perlu guru itu perlu. Iya, berarti terus kalau nggak sama guru dia belajar dari mana? yang saya bilang tadi Google. Gurunya Google. Dia harus punya guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, terutama dua itu, guru bahasa Arab. Sebagai kunci dia ya, memahami, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan kan. Iya. Kan kelak juga katanya di akhirat tuh kan akan dipertanggungjawabkan, Iya. ya kan. Berarti kesimpulannya adalah ustadz itu tidak harus dipanggil ustadz, tidak harus dia pesantren atau Iya. apapun. Yang penting dia bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama. Namanya ustadz itu kan guru. Ya, betul. Siap. Terima kasih Pak Akbar. Ya.